Bab 28. Tak terasa sudah beberapa hari Dr. Lee dan keluarga barunya tinggal di Jakarta. Sambutan dari keluarga Ana yang hangat di luar dugaannya. Mereka sangat menyayangi Elis. Ibunya Ana selalu membawa cucunya itu kemanapun, seolah memamerkan gadis kecil itu kepada semua kenalannya dengan bangga. Begitu juga dengan ayah Ana yang terlihat malas untuk pergi kerja dan pulang lebih awal hanya untuk bermain dengan cucunya. Seolah tak mau ketinggalan, Bian pun selalu mengajak Elis berkeliling menaiki motor setiap sore, dan itu adalah aktivitas kesukaannya. Setiap sore dia sudah siap dengan jaket, topi dan kacamatanya, duduk di atas motor milik Bian, dan adik anak itu akan dengan senang hati mengajaknya berkeliling. Semua terlihat sempurna layaknya keluarga bahagia. Mereka pergi ke pantai, melihat ikan di akuarium raksasa, taman hiburan, dan makan di tempat-tempat yang menyuguhkan makanan terbaik di ibu kota. Ya, semua sempurna buat mereka semua. Tapi keluarga Ana tak mengetahui ketika malam menjelang, maka perasaan putri dan menantu kesayangannya itu akan bercampur aduk. Dada mereka akan berpacu hebat ketika dengan perlahan kaki mereka melangkah menuju kamar tidur. Semua kegembiraan hari itu seolah menguap begitu saja berganti dengan ketegangan. Mereka bahkan tak berani hanya untuk saling menatap mata pasangannya. Seolah kalau mereka melakukan itu maka sebuah dosa besar akan terjadi, walaupun keduanya tahu kalau itu bukanlah dosa bagi keduanya. Dr. Lee biasanya akan masuk ke kamar ketika malam sudah sangat larut dan meyakini kalau Ana sudah terlelap. Kamar Ana tidak begitu luas, hanya terdapat sebuah tempat tidur berukuran sedang, lemari pakaian, dan meja rias. Tak ada sofa yang bisa ia jadikan tempat tidur, dan Ana tak mengizinkannya untuk tidur di lantai. Alhasil mereka pun tidur di tempat tidur yang sama dengan tubuh saling memunggungi. Hari pertama mereka melewati dengan sangat canggung, dan entah kenapa malam itu Dr. Lee tak bisa memejamkan matanya yang terus terjaga hingga terdengar azan subuh dari masjid yang berada di daerah rumah orang tua Ana. Barulah perlahan dunia mimpi merangkulnya untuk beristirahat. Sebagai pria modern dan juga normal, ini bukan pertama kalinya ia tidur satu ranjang dengan seorang perempuan. Tapi ini pertama kalinya ia tidur dengan seorang perempuan tanpa melakukan apapun. Terlebih lagi perempuan itu adalah istrinya sendiri, dan itu sangat menyiksanya. Terkadang ia bisa melihat Ana menatapnya dengan penuh kasih sayang, dan itu malah menjadi beban untuknya. Walaupun tanpa dipungkiri ia menyukai hal itu. Setiap Ana menatapnya dengan pandangan penuh kasih sayang, tanpa diduga hatinya sedikit berdesir. Tapi ia tahu kalau itu bukan perasaan Ana sesungguhnya. Seperti sekarang, jam sudah menunjukkan pukul 1 malam dan ia mengira kalau Ana sudah tertidur, tapi gadis itu kini tengah menatapnya dengan mata berbinar dan senyum mengembang ketika melihatnya memasuki kamar mereka. "Kau belum tidur?" tanya Dr. Lee terlihat terkejut mendapati perempuan itu masih terjaga. "Belum, aku harus menyelesaikan ini dulu. Aku takut besok tak sempat membereskannya," jawab Ana masih dengan senyum manisnya. Kemudian kembali larut membereskan pakaian mereka bertiga ke dalam koper. Malam ini adalah malam terakhir mereka tinggal di Jakarta, dan besok mereka harus kembali ke Perancis. Dr. Lee mengangguk mendengar jawaban itu, kemudian duduk di ujung tempat tidur. "Apa kau akan membawa semua pakaian itu?" tanya Dr. Lee ketika menyadari banyaknya pakaian Ana dan juga Elis yang baru dibelikan oleh ibu Ana ketika mereka berjalan-jalan kemarin. "Tidak, aku akan meninggalkan sebagian di sini. Rencananya setelah semua selesai, aku akan kembali ke sini," ucap Ana berusaha tegar karena ia menyadari arti kata semuanya di sini bukan hanya masalah tentang hak asuh tapi juga pernikahan kontrak mereka. Dr. Lee terdiam beberapa saat karena dalam hati ia pun paham apa maksud dari ucapan Ana. Ia membuang nafas panjang membuat Ana melirik ke arahnya. Pria itu mempesona seperti biasanya dengan kaos putih dan celana tidur hitam sambil bertumpang kaki dengan tangan ke belakang sebagai tumpuan. Ia terlihat seperti model yang tengah melakukan pemotretan untuk sebuah iklan. Untuk beberapa saat Ana menikmati pemandangan itu. Merasa diperhatikan, Dr. Lee menatap Ana yang masih menatapnya. Beberapa saat mereka hanya saling pandang dengan tatapan penuh makna, membuat udara di dalam ruangan itu menjadi panas. Sampai akhirnya Ana berdehem sambil berdiri. "Apa AC-nya mati?" ucap Ana sambil mengambil remote dan menaikkan suhu pendingin ruangan. Dengan canggung ia meletakkan remote itu kembali, lalu membereskan koper untuk kemudian ia taruh di pojok ruangan. Melihat sikap Ana yang canggung, diam-diam membuat Dr. Lee tersenyum.
Sebaiknya kita tidur," ajak Ana dengan gugup sambil berjalan ke arah tempat tidur dan masih terlihat gugup. Dr. Lee kini bersandar di kepala tempat tidur sambil bertumpang tangan, kaki panjangnya diselonjorkan, sedangkan Ana sudah berada di balik selimut yang membungkus tubuhnya sampai leher. "Apa kau tidak memberitahu orang tuamu tentang masalah Alice?" tanya Dr. Lee pelan, membuat Ana membalikkan badan menghadapnya. Sebelum menjawab, ia bangkit duduk untuk bersandar di kepala tempat tidur seperti pria di sampingnya sambil memeluk guling. "Tidak," jawabnya singkat. Ada kesedihan di dalam sorot matanya ketika diingatkan tentang masalah yang harus ia kembali hadapi ketika kembali ke Paris besok. "Kenapa?" tanya Dr. Lee yang kini duduk menghadap Ana dan menatap perempuan bermata hitam itu dengan serius. "Aku tak mau membuat mereka sedih untuk kesekian kalinya karena aku, dan aku tak ingin menambah beban pikiran mereka tentang ini." Mendengar jawaban Ana membuat Dr. Lee kembali terdiam dan larut dalam pikirannya sendiri. "Apa yang sedang kau pikirkan?" Ana bertanya setelah melihat pria di sampingnya terdiam dengan mata menerawang. "Tidak, aku hanya tak menyangka kalau ternyata keluargamu menerimaku dengan tangan terbuka," jawab Dr. Lee sambil tersenyum berusaha mengalihkan pembicaraan. "Mereka semua menyukaimu, terutama Mama dan Bik Nani," ucap Ana sambil tertawa ketika mengingat ibunya dan asisten rumah tangga mereka seringkali memuji ketampanan pria berhidung mancung itu dan mengatakan kalau ia seperti artis-artis Korea. "Sebenarnya aku jauh lebih tampan dari para aktor itu," ujar Dr. Lee penuh percaya diri, membuat Ana kembali tertawa. "Kenapa kau tertawa? Apa kau tak percaya kalau aku lebih tampan?" ucap Dr. Lee dengan wajah serius menghadap Ana yang malah membuatnya semakin terbahak-bahak. "Aku tak percaya ini, kau menertawakanku," seru Dr. Lee dengan tangan memegang pipi Ana yang masih terbahak, membuatnya menekan kedua samping pipi perempuan itu hingga wajahnya terlihat seperti ikan kembung. Dan kini giliran Dr. Lee yang tertawa. "Kau terlihat lucu," ucap Dr. Lee sambil menggoyang-goyangkan kepala Ana yang sedang meronta, berusaha melepaskan cengkraman pria itu. "Kau terlihat seperti Dory di film Nemo," lanjutnya sambil terbahak, membuat Ana mendelik padanya. "Lepaskan," pinta Ana dengan wajah ikannya. "Kau ingin aku melepaskanmu, Dory?" Dr. Lee kembali tertawa ketika melihat Ana memberengut marah ke arahnya. "Aku akan melepaskanmu, tapi jawab pertanyaanku. Apa aku lebih tampan dari Lee Min Ho?" tanyanya, membuat Ana mengangkat alis matanya kemudian mengangguk. "Hei, kau terlihat tidak tulus ketika menjawabnya," ucap Dr. Lee sambil menggelengkan kepala. "Oke, aku ulangi. Apa aku lebih tampan dari para artis Korea?" Ana kini terdiam, matanya terlihat menatap Dr. Lee dengan lembut. Ia menatap matanya yang tajam tapi memberikan keteduhan. Hidungnya yang mancung, bibirnya yang terlihat seksi, dan rahangnya yang kokoh. Dr. Lee seolah tak bisa bernafas ketika Ana mengamatinya dengan seksama. Pandangan itu, pandangan yang selalu membuat hatinya berdesir. Setiap mata hitam perempuan itu memandangnya dengan sorot penuh kasih sayang, membuatnya perlahan melepaskan tangannya dari pipi Ana. "Kau lebih tampan daripada mereka," jawab Ana sambil menatap mata Dr. Lee dengan penuh keyakinan. "Benarkah?" Suara Dr. Lee terdengar serak. Mata mereka masih saling pandang, membuat Ana menelan ludahnya kasar sambil mengangguk. Dengan perlahan kepala Dr. Lee mendekati kepala Ana yang kini jantungnya bertalu dengan hebat. Matanya terbelalak menyadari apa yang akan terjadi kemudian. Matanya kini terlihat berkabut menatap mata Ana, kemudian turut menatap bibir merah gadis itu yang terlihat sangat menggoda. Jarak mereka kini semakin dekat, membuat Ana memejamkan matanya. Hatinya berdebar seolah itu adalah ciuman pertamanya yang selalu ia nantikan selama ini. Mereka telah menikah yang tentu saja menjadikannya sah di mata hukum dan agama, seandainya ciuman itu berlanjut lebih jauh lagi.